Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Yuliana FH SPD MPD. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan. Sebelumnya perkenalkan saya Marsha Ramadhani selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada video ini. Selanjutnya ada rekan-rekan saya, yang pertama Adinda Yusriyahna, yang kedua Akila Galuh Farhana, yang ketiga Tria Della Vega. Memasuki materi yang pertama yakni mengenai teori keseimbangan umum yang akan disampaikan oleh Tria Della Vega. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari keseimbangan umum. Jadi, keseimbangan umum sendiri merupakan keseimbangan yang terjadi apabila permintaan dan penawaran pada masing-masing pasar sama besar serta dengan harga tertentu, atau disebut juga sistem keseimbangan secara simultan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tria Della Vega atas penyampaian materinya. Selanjutnya, penyampaian materi mengenai model keseimbangan umum yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Model keseimbangan umum adalah suatu kerangka kerja untuk menganalisis hubungan antara pasar dengan interaksi antara industri, faktor sumber daya, dan institusi. Mekanisme pencapaian keseimbangan pada semua jenis barang di semua pasar yang berlaku bagi produsen dan konsumen disebut sebagai analisis keseimbangan umum atau Computable General Equilibrium atau CGA. Next slide. Baik, yang kedua, pengembangan model CGA dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni yang pertama, model Johanse. Model ini memfokuskan pada analisis pertumbuhan ekonomi dan perusahaan struktural untuk jangka panjang. Yang kedua, model SCARP. Pengembangan pada model ini lebih menekankan pada pengaruh kebijakan ekonomi terhadap efisiensi dan distribusi. Next slide. Yang ketiga, model Jorgensen. Model ini menggunakan model ekonometri untuk mengestimasi parameter. Yang keempat, model Adelman dan Robinson. Solusi yang diperoleh dari pengembangan ini berupa harga bayangan atau shadow price yang dapat diinterpretasi sebagai harga dalam keseimbangan umum. Pengembangan model ini selanjutnya menjadi model standar yang banyak digunakan oleh World Bank. Next slide. Selanjutnya, penyampaian materi yang ketiga yakni mengenai permintaan dalam keseimbangan umum yang akan disampaikan oleh Adinda Yusriyahna. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Permintaan dalam keseimbangan umum. Keseimbangan umum terjadi ketika semua pasar dalam suatu ekonomi berada dalam keseimbangan secara bersamaan. Artinya, permintaan dan penawaran untuk setiap barang dan jasa itu seimbang, sehingga tidak ada tekanan untuk perubahan harga. Dalam keseimbangan umum, konsumen diasumsikan memiliki fungsi kepuasan yang homogen. Artinya, semua konsumen memiliki preferensi yang sama terhadap barang dan jasa. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utilitas, yang menggambarkan tingkat kepuasan konsumen terhadap konsumsi barang dan jasa, yakni U X Y sama dengan akar XY. Fungsi ini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi barang X dan Y. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Adinda Yusriyana atas penyampaian materinya. Selanjutnya, penyampaian materi mengenai penawaran dalam keseimbangan umum yang akan disampaikan oleh Akila Gaul Farhana. Kepadanya dipersilakan. Baiklah moderator, terima kasih atas kesempatannya. Yang akan saya jelaskan mengenai keseimbangan umum, penawaran dalam keseimbangan umum, yaitu penawaran dalam keseimbangan umum merupakan suatu model keseimbangan umum yang lebih kompleks untuk dimodelkan adalah dari sisi penawaran. Dalam model ini, kurva yang digunakan untuk menggambarkan alokasi faktor produksinya adalah kurva Production Possibility Frontier atau PFF. Perangkat analisis yang digunakan untuk menggambarkan konsep PFF ini dikenal sebagai Edgeworth Box Diagram. Next slide. Ini berupa diagram dari Edgeworth Box Diagram yang menggambarkan konsep PFF.
Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Agila Galuh Farhana atas penyampaian materinya. Selanjutnya, kita memasuki materi yang kedua, yakni mengenai ekonomi kesejahteraan. Memasuki submateri yang pertama, yakni mengenai pengertian ekonomi kesejahteraan yang akan disampaikan oleh Tria Della Vega. Padanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kesejahteraan. Ekonomi kesejahteraan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang bersifat normatif. Maksudnya mempelajari tentang suatu pilihan baik atau buruk atau perpaduan dari keduanya. Ilmu ekonomi kesejahteraan berisi norma-norma yang menjadi pedoman dan juga bersifat analitis. Dalam analisis, ekonomi kesejahteraan dibuat berdasarkan kebenaran-kebenaran yang terjadi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tria Della Vega atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi yang kedua yakni mengenai indikator kesejahteraan masyarakat yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Indikator kesejahteraan masyarakat dapat diukur, yakni yang pertama melalui tingkat pendapatan. Menurut Badan Pusat Statistik, pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non-formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, indikator mengenai perumahan dan permukiman. Menurut Biro Pusat Statistik, dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Next slide. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Yang keempat, kesehatan. Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomi. Dan materi dari saya selanjutnya, materi yang ketiga yakni mengenai kriteria Pareto yang akan disampaikan oleh Adinda Yusriana. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yakni kriteria Pareto. Kriteria Pareto adalah konsep penting dalam ekonomi kesejahteraan yang digunakan untuk menilai efisiensi alokasi sumber daya dalam suatu perekonomian. Kriteria ini dinamai dari ekonom Italia yakni Vilfredo Pareto yang pertama kali mengemukakannya. Kriteria ini menyatakan bahwa suatu perubahan keadaan dikatakan baik atau layak jika dengan perubahan tersebut ada minimal satu pihak yang diuntungkan dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam Pareto kriteria adalah Pareto improvement dan Pareto efisien. Kedua hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan ekonomi. Kemudian contohnya yakni misalkan ada dua individu, A dan B, dengan alokasi sumber daya tertentu. Jika kita dapat mengubah alokasi ini sehingga A mendapatkan lebih banyak tanpa mengurangi jumlah yang dimiliki B, maka perubahan ini adalah Pareto improvement. Namun, jika perubahan tersebut mengurangi kesejahteraan B atau membuat B itu mengalami kerugian, maka itu bukan Pareto improvement. Kemudian kegunaan dan keterbatasan kriteria Pareto. Kriteria Pareto hanya berlaku jika tidak ada orang yang merasa dirugikan akibat perubahan. Ini memiliki sisi baik dan buruk. Sisi baiknya, kita tidak perlu membandingkan tingkat kepuasan antar individu. Namun, dalam kenyataannya, hampir semua perubahan pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan. Jadi, kita butuh aturan tambahan untuk menilai perubahan tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Adinda Yusriana atas penyampaian materinya. Selanjutnya, penyampaian materi yang terakhir yakni mengenai tingkat kesejahteraan menurut teori Pareto yang akan disampaikan oleh Akila Galuparhana. Padanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi yang akan saya jelaskan mengenai kesejahteraan ekonomi menurut teori Pareto. Kesejahteraan ini didefinisikan sebagai suatu keadaan yang dimana sekelompok orang dapat memanfaatkan hak-hak dasar mereka di dalam kehidupan yang nyata. Teori kesejahteraan ekonomi yang paling sering dikaitkan dengan teori Pareto, Vilfredo Pareto.
Teori Pareto menyatakan bahwa jika ada suatu perubahan yang menguntungkan semua pihak dan tidak ada yang dirugikan, maka perubahan yang terjadi dikategorikan sebagai perubahan yang baik. Next slide. Ada 3 teori Pareto mengenai kesejahteraan. Yang pertama, teori Pareto optimal, yang mengatakan bahwa ketika ada Pareto optimal, meningkatkan kesejahteraan satu orang pasti akan mengurangi kesejahteraan orang lain. Lalu yang kedua, teori Pareto non-optimal. Dalam situasi Pareto non-optimal, peningkatan kesejahteraan salah satu pihak tidak akan mengurangi kesejahteraan pihak yang lain. Lalu yang terakhir, teori Pareto superior. Dalam situasi yang dimana terjadi peningkatan kesejahteraan atau pihak tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi pihak yang lain. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Akila Galparhana atas penyampaian materinya. Selanjutnya, kami menyediakan studi kasus yang dapat teman-teman kerjakan sebagai akhir pembelajaran kita hari ini, yakni mengenai di sini terdapat sebuah berita dengan judul Kesenjangan Sosial dan Ekonomi di Papua, Potret Persoalan di Tanah Papua. Menurut pendapat Anda, apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di Papua? Selanjutnya, jika terdapat pertanyaan yang teman-teman ingin dipertanyakan, dipersilakan untuk bertanya melalui forum diskusi. Kesimpulan dari akhir presentasi hari ini, yakni keseimbangan umum merupakan keseimbangan yang terjadi apabila permintaan dan penawaran pada masing-masing pasar sama besar serta dengan harga tertentu atau disebut juga sistem keseimbangan secara simultan. Teori keseimbangan umum memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana berbagai pasar dalam suatu perekonomian saling berinteraksi dan bagaimana keseimbangan terjadi. Konsep ini menunjukkan bahwa perubahan pada satu pasar dapat memicu efek dan mempengaruhi pasar lainnya. Dalam konteks ekonomi kesejahteraan, teori ini membantu kita mengevaluasi perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi teori keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.